Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thayyib ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an kepada adik-adik santri kelas 11 KMI Putra. Alhamdulillah di kesempatan kali ini tentunya dengan izin Allah Ta'ala kita bisa bertemu kembali setelah jeda ujian tengah semester. Kita kembali untuk mempelajari mata pelajaran Al-Hadits. Di pertemuan sebelumnya, sebelum UTS, kita sudah sampai di kitab Al-Hadits, yaitu di hadis nomor yang ke-180. Dan insya Allah materi kita kali ini di nomor hadis yang ke-181. Thayyib. Nanti silahkan kalian simak penjelasan yang Ustadz sampaikan di dalam video ini. Hadis ini masih terkait dengan kitab zakat. Kemudian nanti setelah dari matan ada beberapa mufradat. Setelah itu ada faidah-faidah penting yang kurang lebih berjumlah sekitar 13 faidah. Nanti kita kalau ada waktu kita ambil separuhnya ya. Kalau tidak ada waktu kita cukup dengan yang ada di dalam matan ya. Baik, kita mulai. Hadis nomor 181. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar radhiyallahu anhu 'ala as-sadaqati faqila mana'a ibnu Jamilin wa Khalid ibn al-Walid wal Abbas ammu Rasulillah sallallahu Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yankimu ibnu Jamil illa an kana fakiran fa aghnahu Allah wa amma Khalidun fa innakum tadlimuna Khalidan faqad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah wa amma al-Abbasu fahiya alayya wa mithluha thumma qala ya Umar amma sya'arta anna ammar rajuli sinwu abih. Kita ulang sekali lagi biar jelas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar radhiyallahu anhu 'ala as-sadaqati faqila mana'a ibnu Jamil wa Khalid ibn al-Walid wal Abbas ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yankimu ibnu Jamilin illa an kana faqiran fa aghnahu Allah wa amma Khalidun fa innakum tadlimuna Khalidan faqad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah wa amma al-Abbas fahiya alayya wa mithluha. Thumma qala ya Umar amma sya'arta anna ammar rajuli sinhu abihi. Itu tadi matan hadis nomor 181. Masih di dalam himpunan bab kitab Az-Zakah. Baik, sekarang kita ke artinya secara umum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Umar radhiyallahu anhu untuk memungut zakat. Maka ada yang mengatakan di antara para sahabat bahwa Ibnu Jamil, kemudian Khalid bin Walid dan Abbas yang sejatinya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tiga sahabat tadi, termasuk pamannya beliau sendiri. Ibnu Jamil itu mengingkari anugerah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia kaya setelah dia mengalami masa fakir. Adapun Khalid, sesungguhnya kalian telah mendoliminya karena dia telah menyerahkan baju besi dan perlengkapan perangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Abbas, maka zakatnya atas tanggungan saya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2 kali lipatnya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa paman seseorang itu seperti ayahnya?" Ya Umar, amma sya'arta anna ammar rajuli sinu abihi. Wahai Umar, apakah engkau tidak tahu, engkau tidak merasakan bahwasannya paman seseorang itu seperti kedudukan sebagai ayahnya. Ya. Itu tadi makna secara global terkait hadis yang kita baca barusan. Baik, kita masuk ke mufradat, setelah itu ke beberapa faidah. Kita ambil 5 atau 6. Kosakata yang pertama, adra'ahu wa a'tadahu. Di sini artinya hiya alatul harbi minas silahi wad dawab. Maknanya adra' wa a'tad itu adalah peralatan perang. Entah itu senjata atau kuda dan semisalnya. Ya. Kemudian sinu abihi mithlu abihi wasyabihun bihi. Orang yang seperti atau mirip dengan ayahnya, kedudukan. Ya. Karena sejatinya paman itu apa? Kalau tidak kakak dari ayah, maka ia adalah adik dari ayah. Kita ulang. Adra'ahu wa'tadahu alatul harbi minasilah wad dawab. Peralatan, perlengkapan perang, entah itu senjata atau alat transportasinya, entah itu kuda, entah itu unta dan yang semisalnya. Kemudian sinu abihi mithlu abihi au wasyabihun bihi, yang mirip dengan ayahnya atau yang semisal dengan ayahnya. Ya. Kemudian kita masuk ke beberapa faidah. Yang pertama, ba'as al-imamu al-bu'utha li jalbis shadaqat. Imam telah mengutus para utusan untuk memungut sedekah. Di hadis ini kita tadi menyebutkan dengan zakat. Ya, yaitu Nabi SAW sebagai seorang imam, pemimpin, beliau mengutus Umar bin Khattab untuk mengambil harta zakat atau sedekah. Kemudian faidah yang kedua, ar-ruju'u ilal imam fima yushkilu ala ahlil bu'uth wan nuwab mimma yaridu alaihim. Seyogyanya kalau ada permasalahan yang terjadi di antara para utusan tadi atau yang mewakilinya ketika dia tidak dapat memungut yang namanya zakat atau sedekah, maka perkaranya dikembalikan kepada imam. Barangkali mendapatkan jalan keluar. Sebagaimana tadi Umar ketika ada orang yang mengatakan bahwasannya Ibnu Jamil, kemudian Khalid bin Walid, kemudian Abbas yang sejatinya pamannya Nabi, orang mengira dia menolak untuk memberikan hak zakat yang ada dalam hartanya. Ternyata setelah dia kembali kepada Nabi, Umar mendapatkan penjelasannya. Yang ketiga, tablighul imam li ahwalin nas walau kanat khassah. Seorang imam berkewajiban untuk menyampaikan keadaan atau kondisi-kondisi orang walaupun itu secara khusus yang memiliki hubungan kekerabatan. Biar tidak timbul Tidak timbul yang namanya konflik atau perpecahan. Kemudian yang keempat, jawazu tablighi ba'dil qusur al-hasil min ba'din nas ilal imam idza kana fihi maslahatun syar'iyyah. Diperbolehkan untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat sensitif. Di sini terkait dengan masalah tadi, ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu mendapat kewajiban untuk memungut zakat, ada dari beberapa para sahabat belum bisa memberikan hak zakatnya. Tapi setelah Umar kembali kepada Nabi, tabayun, ternyata Nabi segera memberikan penjelasan. Karena di situ nanti ada namanya maslahah syar'iyyah. Ya.
ada maslahahnya. Jadi boleh memberikan penjelasan bahwasannya misalnya di dalam masalah ini ada orang yang tidak mau memberikan hak zakatnya, ada yang menahan hartanya, diterangkan dengan syarat dikembalikan perkaranya kepada imam, karena imam yang berhak memberikan arahan atau solusi nantinya. Dan dengan syarat di situ ada maslahahnya, bukan sekedar memberikan pengaduan nanti yang tujuannya mengarah kepada yang namanya perpecahan. Kemudian yang kelima, annal faqira alladhi yughni humlahu yajibu alaihi min mura'atil mal wal budl fi sabilil khair ma la yajibu ala ghairihi. Bahwasannya orang fakir yang telah Allah berikan anugerah berupa harta kekayaan kepadanya dibanding dengan orang yang lain. Jadi orang fakir tapi Allah berikan kekayaan kepadanya setelah dia mengalami kefakiran yang sangat, maka kewajibannya adalah untuk memberikan usaha tersebut, mengembangkan usaha yang Allah berikan dan juga kelebihan hartanya di jalan kebaikan. Dia lebih wajib daripada selainnya. Maka orang fakir itu apabila telah Allah berikan jalan keluar, kemudian dia menjadi orang yang kaya, usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kehidupannya berubah, maka dia lebih berhak untuk memberikan, berusaha menyalurkan kelebihan hartanya dan usahanya di jalan kebaikan seperti sedekah, kemudian zakat, membantu fakir miskin dan yang lainnya. Kewajiban itu dia lebih berhak daripada orang selainnya, karena dia menjadi orang kaya berkat anugerah yang Allah berikan. Baik. Sampai sini dahulu. Tadi itu terkait dengan faidah di hadis nomor 181. Baik, kita ulang sekali lagi matanya biar kita paham. Setelah itu kita selesai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar radhiyallahu anhu ala sadaqah faqila mana'a ibnu Jamil wa Khalid ibnul Walid wal Abbas ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yankimu ibnu Jamil illa an kana faqiran fa aghnahu Allah wa amma Khalidun fa innakum tadlimuna Khalidan faqad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah wa ammal Abbas fahiya alayya wa mithluha. Thumma qala ya Umar amma sya'arta anna ammar rajuli sinnu abihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Umar radhiyallahu anhu untuk memungut zakat, mengambil kewajiban pengeluaran harta yang dizakati. Maka ada beberapa para sahabat yang mengatakan bahwasannya Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas paman Rasulullah sendiri tidak mau mengeluarkan harta zakatnya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Jamil itu mengingkari anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan dia kaya setelah masa fakirnya. Adapun Khalid, sesungguhnya kalian telah mendoliminya karena dia telah menyerahkan atau mewakafkan baju besi dan perlengkapan perangnya di jalan Allah. Adapun Abbas, maka zakatnya atas tanggungan saya Rasulullah 2 kali lipatnya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa paman seseorang itu seperti ayahnya? Tayyib. Khalas, aku qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.